Allah ini tidak dikonstruksi dari bahasa Arab, tetapi ini adalah istilah non-Arab yang diarabkan. Jadi bukan asli istilah Arab. Memang ada beberapa sarjana kontemporer mengatakan bahwa istilah Allah itu dibuat dari al plus ilah. Al-ilah diringkas menjadi Allah. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi saya sendiri tidak sepakat dengan pemahaman seperti itu. Sebab kalau kita bersepakat dengan istilah itu, kita akan bertabrakan dengan data sejarah. Karena kita tahu Abraham atau Ibrahim bukanlah orang Arab, tetapi orang yang diarabkan. Makanya dalam tarikh kita sebut Ibrahim itu bukan sebagai aribah, orang Arab asli, tetapi disebut sebagai musta'ribah, orang yang diarabkan. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan? Saya berdoa saudara semuanya sehat selalu ketika menyaksikan video ini. Kita telah menyaksikan video singkat di depan yang disampaikan oleh Ustadz Menahem Ali mengenai nama Allah yang sebenarnya adalah bukan milik agama Islam. Kalau dilihat dari perjalanan sejarah munculnya nama tersebut. Tapi lain lagi dengan Juma yang ngotot memaksakan bahwa Allah itu adalah milik agama Islam. Sehingga prahara yang terjadi di Indonesia ini berkepanjangan dan tidak pernah habis-habisnya. Karena dua agama seperti agama Kristen dan Islam sama-sama menggunakan kata Allah. Dan menurut Juma, Allah itu adalah milik agama Islam. Kita saksikan video berikut ini. Ketahui bahwa mereka menggunakan nama Tuhan kami, makanya disebut Allah. Coba Anda perhatikan, ejaan apa yang bisa membenarkan penyebutan Allah itu? Nggak ada. Tapi karena semata-mata ingin menyembunyikan identitas Tuhannya umat Islam yang ada di Bible, maka gereja pada mulanya diajarkan dengan menyebut nama Allah. Apa itu Allah, Bang? Kristen tidak berani menyebutnya dengan sebutan Allah. Kenapa? Kapan mereka mengatakan Allah, berarti ketahuan bahwa mereka ambil Tuhannya umat Islam. Makanya mereka membacanya Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah dan seterusnya. Ya, saya menghargai abang saya ini sebagai orang hukum untuk berbicara kerana hukum, berbicara kerana yang benar. Dan ingat, kami umat Islam tidak pernah gentar, Bang. Kami agama jihad, kami agama berjuang. Sampai tetes darah terakhir pun umat Islam itu tidak akan pernah takut. Karena kalau umat Islam itu bukan agama jihad, negara kita tidak merdeka dari penjajah. Itu dulu, silakan. Nah, setelah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Juma, mari sama-sama kita compare dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Buya Syakur atau Kiai Buya Syakur almarhum mengenai kata Allah ini. Sebenarnya dari mana asal usulnya? Dan kemudian kita akan mendengarkan juga, kita akan bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh apologet Kristen Indonesia, Dr. Bambang Nursena mengenai kata Allah ini. Kita simak baik-baik. Tuhan Yesus memberkati. Karena nama Allah saja masih belum ada yang jelas. Ada Allah, ada Allah, ada Allah. Allah. Ya. Itu hamzahnya saja nggak dibaca fathah, rata-rata dibaca o. Allah, bukan Allah dong. Allah bukan Allah. Dan bukan Allah, dan juga bukan Allah. Dari bunyi sengaunya saja, Allah. Kalau Arab pasti Allahu. Kok jadinya Allah, kok sengaunya pakai O? Itu kan suara-suara Ibrani. Makanya kita menduga bahwa lafzul jalalah itu, Allah itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Allah. Nah, lalu setelah namanya itu Allah, di agama-agama yang lain
agama yang samawi, agama langit. Ini Tuhan mereka namanya juga ya Allah juga. Karena gitu persoalannya. Lalu Allah itu apa? Nah, itu juga disebut dengan Ismul A'zam. Selain itu namanya Asmaul Husna. Dibedakan karena Ism A'zam itu Ismul Zat, namanya Allah. Kalau Rahman itu sifat, namanya Asmaul Husna. Lalu Asmaul Husna sendiri itu hanya 99. Tetapi asmanya Allah tak terhingga. Apapun kalau awal dengan Maha, ya sudah bisa jadi sifatnya Allah. Pendiri dari perintis ilmu tata bahasa Arab itu namanya Imam Sibawai. Yang dikenal dengan dunia kajian Islam itu adalah Nahwu Shorof. Ya, ilmu bahasa Arab itu perintisnya adalah Imam Sibawai. Dan Imam Sibawai itu sendiri menganggap bahwa kata Allah itu adalah bentukan. Bukan kata Allah itu adalah tidak bisa dilacak asal-usulnya, bisa. Menurut dia kata Allah itu berasal di kata Allaha, menyembah, aliha, mengagumi. Lalu menjadi ilah, ditambahi dengan kata sandang al menjadi al-ilah. Dan al-ilah itu dalam proses perjalanan waktu kemudian dikenal bentuk singkatnya Allah. Ini yang mengatakan bukan orientalis. Ada juga kalangan teman-teman muslim yang ya menganggap bahwa al-ilah itu pendapat orientalis. Masa Imam Baidawi orientalis? Masa Imam Samaksari orientalis? Masa Imam At-Tabari orientalis? Masa Imam Sibawai pendiri ilmu tata bahasa Arab orientalis? Lah itu saya kira. Begitu juga bahasa Arab ya, misalnya kata al-ilah menjadi Allah, apa dijumpai contoh yang lain? Ada, misalnya apa? Al-unas. Itu bentuk kuno dari kata annas. Artinya al-unas alifnya hilang, alif hamzahnya hilang, jadi kata annas. Jadi seperti al-unas menjadi kata annas, maka al-ilah menjadi Allah. Gitu loh. Dan ini contoh-contoh ini bisa kita dengan mudah kita lacak dalam perkembangan bahasa. Semua yang saya kutip dalam presentasi ini adalah Imam Samaksari, tafsirnya Al-Askar, Al-Kasyaf, Imam Baidawi, tafsir Baidawi. Ya, yang semuanya itu adalah ulama-ulama besar Islam, begitu juga Imam Sibawai gitu loh. Maka ketika Imam Samaksari menulis ya Allah, itu di atasnya diberi kode hamzah, itu seperti apa angka 2 terbalik itu. Jadi tolong dibaca penulisan bentuk vokatif ya Allah itu ya alif ya fathah ya. Lalu alif lam ha. Alif yang pertama dari kata Allah itu diberi tanda hamzah. Ya Allah, itulah penulisan kata ya Allah aslinya. Setelah dilazimkan dalam penulisan, dalam percakapan, maka kata hamzahnya lambat laun hilang. Nah, maka yang kedua adalah ismu jinsi, itu nama jenis tapi khusus. Misalnya, ada banyak buku, kutub. Tapi yang disebut buku yang ini, Alkitab, kitab yang satu-satunya. Ada banyak ilah, sembahan, alihatun jamaknya. Tapi sembahan yang satu yang benar itu al-ilah. Nah, lambat laun al-ilah seperti al-unas menjadi Anas, al-ilah menjadi Allah. Itu. Ini contoh ya. Alhamdulillah. Al itu kata sandang. Hamdulillah. Segala pujian. Segala pujian. Alhamdulillah itu kepada. Bagi. Lah. Mana huruf alifnya sekarang? Kok alhamdulillah alifnya hilang? Alif lamnya hilang? Kalau al pada Allah itu adalah satu paket nama Tuhan, tidak mungkin bisa hilang di situ. Nyatanya hilang. Baitullah. Lunak. Alhamdulillah. Alnya malah hilang. Padahal li di situ sebetulnya bukan menunjuk pada kata Allah saja, tapi menunjuk kepada bagi. Alhamdulillah. Segala pujian li bagi lah Allah. Lah kenapa kok tetap 2 L di situ ya? Yang mendobel L-nya itu bukan lamnya yang dobel, tetapi sadahnya yang mendobelkan L. Makanya alhamdulillah, segala pujian li bagi Allah. Nah ini bukti-bukti bahwa istilah Allah itu memang bukan nama diri bagi sang pencipta, apalagi dibatasi dengan Tuhannya orang Islam. Nah, ini bukti-bukti pemakaian kata Allah dalam liturgi Kristen yang berbahasa Arab. Ini saya ambil liturgi gereja ortodok Koptik ini. Bismillah walibni warahil kudus al-ilahu wakid amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya, Allah yang Maha Esa, amin. Itu liturgi dari gereja Koptik. Dan di dalam bahasa Arab orang Kristen itu kata Allah al-ilah itu dipakai bersama-sama. Misalnya, ya, ayyuhal ilah, ya ayyuhal ilah.
wahai Allah. Dalam Islam kata al-ilah tidak pernah muncul dalam konteks seruan dalam doa. Dalam Islam cuma dikenal Allahumma dan ya Allah. Tapi dalam Kristen bisa dikenal kata Allahumma, ya Allah, ya ayyuhal ilah. Semua dipakai. Seperti dalam doa Trisagion dalam berbagai macam bentuk. Dari gereja Yunani Ortodok, Koptik Ortodok, Syriak Ortodok, Maronite itu macam-macam terjemahannya dalam bahasa Arab. Ada yang kudusulillah, kudusul qawi, kudusul lati layamut irham. Ada kudusu ayyuhal ilah, kudusu ayyuhal qawi, kuduslah engkau ya Allah, ayyuhal ilah. Kadang-kadang kudusu ya Allah, kadang-kadang kudusu lillah. Ada banyak varian di situ. Jadi penggunaan kata itu lebih variatif dalam liturgi Kristen. Itu menunjukkan bahwa antara bahasa Arab Kristen dan bahasa Arab yang dipakai orang Islam itu mengarungi sejarahnya masing-masing. Nah kemudian yang menarik sekarang, kata Allahumma itu artinya ya Allah. Tapi mana kata vokatif Arabnya itu dari mana? Allahumma. Kalau vokatif dalam bahasa Arab itu ya ayyuha. Hanya itu. Ya Allah, ya ayyuhan nas. Atau ya ayyuha, ya ayyuhalladina amanu itu bentuk vokatif. Tidak ada bentuk vokatif kalau Allahumma itu Allah dan umma. Itu tidak ada. Jadi bukan bentuk vokatif dalam bahasa. Berarti kata Allahumma itu memang sebetulnya Arabisasi dari kata Ibrani Elohim. Elohim menjadi Allahumma dalam bentuk doa. Dan ini banyak sekali muncul di dalam kitab-kitab Mazmur. Ya. Nah sekarang kalau Allah itu tidak bisa diterjemahkan. Ya ada yang mau nggak terjemahkan. Misalnya tafsiran Al-Quran dalam bahasa Inggris Yusuf Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman diterjemahkan dengan in the name of Allah, most gracious, most merciful, atau most compassionate, most merciful. Dalam banyak terjemahan bahasa Inggris. Allahnya nggak diterjemahkan. Itu yang menganut Allah itu nama diri tadi. Tapi banyak terjemahan bahasa Inggris yang menerjemahkan kata Allah. Misalnya Al-Quran, terjemahan dari Muhammad Asad. Ya, coba perhatikan itu yang saya copy di situ. Tertulis Bismillahirrahmanirrahim, diterjemahkan in the name of God, most gracious, most merciful. Jadi God diterjemahkan. Bahkan dalam Al-Quran bahasa Ibrani. Al-Quran dalam bahasa Ibrani diterjemahkan Al-Quranul Karim ha-Quran ha-mifwar. Ini misalnya terjemahan dari kata Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan dalam bahasa Ibrani Beshem Elohim har-Rahman ve-har-Rahum. Jadi dalam Al-Quran bahasa Ibrani kata Allah juga diterjemahkan Elohim. Allah ini tidak dikonstruksi dari bahasa Arab. Tetapi ini adalah istilah non-Arab yang diarabkan. Jadi bukan asli istilah Arab. Memang ada beberapa sarjana kontemporer mengatakan bahwa istilah Allah itu dibuat dari al plus ilah. Al-ilah diringkas menjadi Allah. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi saya sendiri tidak sepakat dengan pemahaman seperti itu. Sebab kalau kita bersepakat dengan istilah itu, kita akan bertabrakan dengan data sejarah. Karena kita tahu Abraham atau Ibrahim bukanlah orang Arab, tetapi orang yang diarabkan. Makanya dalam tarikh kita sebut Ibrahim itu bukan sebagai Aribah, orang Arab asli, tetapi disebut sebagai Musta'ribah, orang yang diarabkan. Nah, kita telah mendengarkan 3 pembicara besar dari Ustadz Menahem Ali, almarhum Kiai Buya Syakur, dan juga Dr. Bambang Nursena. Saya percaya kita semua yang mendengarkan penjelasan ini sekarang dapat mengambil kesimpulan. Sebenarnya kata Allah itu pantasnya menjadi milik siapa? Lalu kalau Zuma selalu berkoar-koar dan mengatakan bahwa Allah itu milik agama Islam, sepertinya ketika mendengar video ini seharusnya Bang Juma sudah mulai sadar dan terdiam. Karena ternyata kata Allah itu sebelum agama Islam muncul sudah ada sebelumnya. Dan pantaslah agama Kristen masih terus berpegang kepada nama Allah. Seperti Lembaga Alkitab Indonesia tidak akan merubah bahkan menghapus kata Allah dari dalam Alkitab. Karena jelas kalau dihitung dan diukur dari waktu dan sejarah, kata Allah itu memang sudah ada sebelum Islam lahir. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan,
Kiranya pengetahuan ini yang kita dapatkan dari ketiga narasumber ini, itu boleh menjadi pertimbangan bagi kita dan menambah wawasan kita. Tetap semangat dan tetap belajar, banyak-banyak mendengar, sehingga pengetahuan kita semakin bertambah-tambah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.